Kisah nyata horor pesugihan restoran kecil sepi kuseret ibu dan sahabatku. Di tengah hiruk-pikuk kota Madiun, di mana suara kendaraan dan obrolan orang-orang bersatu dalam simfoni kehidupan sehari-hari, terdapat sebuah restoran kecil bernama Dapur Rindu. Restoran ini, meski terletak di lokasi strategis, selalu tampak sepi. Disinilah Dani, seorang pemuda berusia sekitar 27 tahun, berjuang melawan arus yang semakin membebani dirinya. Ia memiliki penampilan yang mencerminkan perjuangannya, wajahnya tampak tirus dengan garis-garis lelah di bawah matanya, dan rambutnya yang sedikit acak-acakan seakan menggambarkan kondisi mentalnya yang tidak menentu. Dani adalah sosok yang optimis, tetapi harapannya kini mulai pudar seiring dengan sepinya restoran yang ia kelola. Setiap hari, ia bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan masakan khas Jawa yang ia harapkan bisa menarik pelanggan. Namun, harapan itu seakan sirna, karena meja-meja di restorannya seringkali kosong. Suara panci dan wajan yang berdenting menjadi teman setianya, sementara aroma masakan yang menggugah selera tidak mampu mengundang orang-orang untuk datang. Selama berbulan-bulan, Dani berusaha mengubah nasibnya. Ia mencoba berbagai strategi pemasaran, dari membagikan brosur hingga beriklan di media sosial. Namun, semua usaha itu tampak sia-sia. Utang mulai menumpuk, dan tekanan dari berbagai pihak mulai menghantuinya. Ia sering mendapati dirinya terjaga di malam hari, terjaga oleh suara detakan jam yang mengingatkannya akan tenggat pembayaran yang semakin dekat. Dalam hati, ia terus berdoa agar Tuhan memberinya jalan keluar, tetapi rasa putus asa semakin menjalar. Dani tidak sendirian dalam perjuangannya. Ada Arif, sahabat karibnya yang selalu siap mendengarkan keluh kesahnya. Arif adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, meskipun ia pun mengalami kesulitan dalam bisnisnya sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang impian dan harapan, sambil menikmati secangkir kopi di meja kecil di sudut restoran. Namun, akhir-akhir ini, bahkan tawa mereka pun terasa pahit. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup, Dani dan Arif duduk di restoran yang sepi. Meja di depan mereka hanya dihiasi beberapa piring kosong dan gelas-gelas minuman yang tidak terpakai. Arif mengawali pembicaraan, "Dani, kamu tahu kan, ada banyak cara untuk mendapatkan uang cepat. Beberapa teman bilang tentang pesugihan." Dani merasa merinding mendengar kata itu. Pesugihan, kata yang selalu disertai dengan aura magis dan misterius, membuat jantungnya berdegup cepat. Ia teringat akan cerita-cerita yang sering didengar dari orang-orang tua di desanya, tentang orang-orang yang memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang tidak lazim, namun harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, saat itu, rasa putus asa mengalahkan rasa takutnya. "Seperti apa?" tanya Dani, berusaha terdengar santai meskipun sebenarnya hatinya bergetar. Arif kemudian menjelaskan tentang seorang dukun yang dikenal bisa memberikan kekayaan dalam sekejap. Namun, ada syarat yang mengerikan, tumbal. Dani merasakan ketidakpastian menyelimuti pikirannya. Di satu sisi, harapan untuk memperbaiki keadaan begitu menggoda. Di sisi lain, bayang-bayang konsekuensi yang mungkin harus dihadapi membuatnya merasa ngeri. Ia pun teringat akan keluarganya, yang selalu berharap ia bisa sukses dan membahagiakan mereka. Rasa tanggung jawab itu semakin menekan hatinya. Malam itu, setelah Arif pulang, Dani duduk sendirian di restoran, merenungkan semua yang telah dibicarakan. Suasana restoran yang sepi terasa semakin mencekam, seolah bayang-bayang masa depan yang kelam mengintai di sudut-sudut ruangan. Suara angin malam berdesir di luar, dan lampu-lampu yang berkelap-kelip di jalanan membuatnya merasa terasing. Dani bertanya-tanya tentang keputusan yang harus ia ambil. Apakah ia benar-benar berani mempertaruhkan segalanya demi kekayaan yang mungkin tidak akan pernah ia capai dengan cara lain? Dalam keheningan malam, saat semua orang terlelap dalam mimpi, Dani berjuang melawan suara-suara dalam dirinya. Harapan dan ketakutan berpadu dalam sebuah tarian yang kacau, membuatnya semakin bingung. Saat pagi tiba, Dani merasa seolah terbangun dari mimpi buruk. Namun, tantangan hidupnya tidak hilang begitu saja. Ia harus membuat keputusan.
Pesugihan atau tetap berjuang dengan cara yang ia anggap benar? Dalam benaknya, jawaban itu mulai terbentuk, seiring dengan rasa putus asa yang semakin mendalam. Disinilah ceritanya dimulai, di tengah ketidakpastian dan harapan yang suram. Dani melangkah ke dalam dunia yang gelap, di mana kekayaan dan hantu-hantu masa lalu bersatu dalam satu ikatan yang mengerikan. Pagi hari datang dengan sinar matahari yang lembut menembus tirai jendela restoran. Namun, bagi Dani, sinar itu tidak membawa kehangatan. Ia terbangun dengan perasaan cemas yang menggelayuti pikiran. Suara detakan jam di dinding menandai waktu yang terus berjalan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam kegelapan. Utang yang menumpuk dan restoran yang sepi membuatnya merasa seolah-olah terperangkap dalam labirin tanpa pintu keluar. Dani menghabiskan pagi itu dengan rutinitas yang sama, menyiapkan bahan-bahan masakan, mengatur meja, dan menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Dalam kepalanya, bayangan obrolan malam lalu bersama Arif terus berputar. Pesugihan, kata itu kini menjadi mantra yang mengganggu pikirannya. Ia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi suara-suara dalam dirinya semakin menguat. Setelah beberapa jam menunggu, sebuah ide muncul. Dani memutuskan untuk menemui dukun yang Arif ceritakan. Ia merasa putus asa, tetapi juga ada rasa ingin tahu yang menggelitik di dalam hatinya. Apakah ini jalan keluar dari semua kesulitan yang ia hadapi? Dengan tekad yang baru, ia mengunci pintu restoran dan pergi menuju gang sempit di mana dukun itu tinggal. Gang itu gelap dan sempit, dikelilingi oleh bangunan-bangunan tua yang tampak suram. Saat Dani melangkah masuk, hawa dingin menyambutnya, membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasa seolah memasuki dunia lain, jauh dari kehidupan normal yang selama ini ia jalani. Di ujung gang, ia menemukan sebuah rumah kecil yang tampak usang, dengan papan nama yang hampir pudar, dukun tua. Saat ia mengetuk pintu, suara berderit terdengar, dan seketika pintu terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam memandangnya. Senyumannya tidak menenangkan, malah semakin menambah ketegangan yang dirasakannya. "Masuklah," katanya dengan suara serak. Dani melangkah masuk, merasakan hawa mistis yang menyelimuti ruangan. Dinding dipenuhi dengan berbagai gambar dan simbol aneh, membuatnya merasa seperti berada dalam film horor. Dukun itu mengajak Dani duduk di kursi kayu yang terlihat tua. "Kau datang untuk mencari kekayaan," ucapnya, seolah sudah mengetahui alasan kedatangannya. Dani mengangguk, berusaha menahan rasa takut yang menggerogoti jiwanya. Wanita itu memulai penjelasan tentang pesugihan, dengan nada yang tenang tetapi penuh misteri. "Pesugihan bukanlah jalan yang mudah," katanya. "Kekayaan datang dengan harga. Kau harus memberikan sesuatu yang berharga sebagai tumbal." Setiap kata yang diucapkan dukun itu seperti palu yang memukul jantung Dani. Ia merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Dukun itu melanjutkan, "Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi ingat, konsekuensi tidak akan pernah hilang." Dani merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia memikirkan keluarganya, impian-impian yang ingin ia capai, dan semua hal yang telah ia korbankan untuk restoran ini. Dalam kondisi terdesak, harapan untuk meraih kekayaan seakan mengalahkan suara hati yang berbisik untuk berhenti. "Bagaimana caranya?" tanya Dani, suaranya bergetar. Dukun itu memberikan petunjuk tentang ritual yang harus dilakukannya. Ia harus mengumpulkan beberapa benda tertentu, sepotong daging, lilin hitam, dan foto seseorang yang dianggap penting. Dani merasa jantungnya berdegup kencang. Siapa yang harus ia korbankan? Dukun itu menjelaskan bahwa tumbal tidak selalu berarti kematian. Kadang-kadang, tumbal bisa berupa kehilangan yang mendalam, atau pengorbanan yang menyakitkan. Dani merasa meringis ketika membayangkan konsekuensi dari tindakan ini. Namun, rasa putus asa dan harapan yang membara membuatnya terjebak dalam dilema yang tak berujung. Setelah sesi itu, Dani pergi dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan pulang dengan pikiran yang kacau. Di sepanjang jalan, semua orang tampak tidak memperhatikan dirinya. Mereka terjebak dalam rutinitas harian, sementara Dani merasa seolah terasing dari semua itu.
Setiap langkah yang ia ambil semakin menambah beban di pundaknya. Malam tiba, dan Dani duduk di dalam restoran yang sepi. Suasana di dalam ruangan terasa mencekam. Bayangan-bayangan masa lalu dan suara-suara di kepalanya semakin mengganggu. Dalam kegelapan, ia mulai merencanakan ritual yang harus dilakukan. Apa yang seharusnya ia lakukan, dan siapa yang akan menjadi tumbalnya. Ritual itu harus dilakukan pada malam bulan purnama, dan Dani mengetahui bahwa waktu semakin mendekat. Ia merasakan ketegangan di dalam dadanya, tetapi juga ada rasa bersemangat yang menyala. Kekayaan dan kehidupan baru tampak begitu dekat, tetapi bayangan tumbal menghantuinya. Ketika malam bulan purnama tiba, Dani mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Ia menyalakan lilin hitam dan menyiapkan persembahan. Suasana di sekelilingnya terasa semakin menakutkan, seolah-olah dunia di sekitarnya menjadi gelap. Ia pun mulai merasakan bahwa ia telah melangkah ke dalam dunia yang tidak dapat ia kendalikan. Dengan pikiran yang penuh keraguan, Dani berdoa dan berharap agar ritual ini membawa perubahan. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa keputusan yang diambilnya pada malam itu akan membawanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dalam diam, ia mulai memahami bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensinya sendiri, dan yang terburuk mungkin baru saja dimulai. Malam bulan purnama bersinar terang, menembus keheningan malam yang mencekam. Dani berdiri di tengah ruangan restorannya, yang kini tampak lebih menyeramkan dengan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Suasana menjadi semakin tegang saat ia menyiapkan semua benda yang diperlukan untuk ritual pesugihan. Dengan hati yang berdebar, ia mengatur lilin hitam di atas meja kayu yang telah ia bersihkan. Di sampingnya, terletak sepotong daging dan foto seseorang yang ia cintai, foto ibunya. Dalam benaknya, ia merasa bahwa ini adalah pengorbanan yang paling sulit, melepaskan kenangan indah demi sesuatu yang belum pasti. Dani memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Ia mengingat semua perjuangannya selama ini, semua harapan yang dibangun di atas sekeping mimpi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, suara-suara jahat dalam pikirannya terus berbisik, menggoda dan merayu agar ia melanjutkan ritual ini. Dengan tekad yang terpaksa, ia mulai membaca mantra yang diajarkan oleh dukun itu. Saat ia berbicara, suasana di sekitar terasa berubah. Angin berhembus kencang, seolah-olah merespons setiap kata yang diucapkannya. Tiba-tiba, lilin hitam menyala dengan api yang tidak biasa, seakan memiliki hidupnya sendiri. Dani merasa ada sesuatu yang menatapnya dari kegelapan, dan jantungnya berdebar semakin kencang. Namun, ia bertahan, tak ingin mundur sekarang. Setelah beberapa saat, dalam keheningan malam yang menakutkan, Dani merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Suara mendengung mulai memenuhi ruang, dan sesosok bayangan tampak samar-samar muncul di hadapannya. "Aku datang karena kau memanggilku," suara itu bergema, dalam dan menggetarkan. Dani merasa seolah-olah jiwanya terombang-ambing antara ketakutan dan harapan. Ini adalah sosok yang ia cari, makhluk gaib yang bisa memberikan kekayaan yang diimpikannya. "Siapa kau?" tanya Dani, suaranya bergetar. "Apa yang kau inginkan? Aku adalah perwakilan dari dunia lain, dan aku bisa memberimu apa yang kau inginkan. Namun, ingatlah, setiap permintaan memiliki konsekuensi." Suara itu seolah menembus kedalaman jiwanya. Dani merasa terjebak dalam pesona dan bahaya yang mengelilinginya. Dengan rasa berani, Dani mengajukan permintaan. "Aku ingin restoran ini sukses. Aku ingin pelanggan datang berbondong-bondong dan menghapus semua utangku." Dalam hatinya, ia berharap bahwa ini adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih baik. Namun, saat ucapannya keluar dari bibirnya, ia merasakan semacam kesedihan melingkupi hatinya. Ia tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih dari yang dapat ia bayangkan. Sosok itu mengangguk, dan Dani merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Satu tumbal harus kau berikan. Pilihlah dengan bijak." Suara itu menekankan kata-kata terakhirnya, seolah memberi peringatan yang tidak bisa diabaikan. Dani merasa tercekik oleh ketakutan dan kebingungan. Siapa yang harus ia korbankan?
Dalam momen itu, ia teringat akan ibunya, satu-satunya orang yang selalu mendukungnya. Namun, pikirannya juga menyentuh wajah sahabatnya, Arif, yang selalu ada di sisinya. Setelah ritual selesai, Dani merasa terperangkap dalam keputusan yang sulit. Ia kembali ke kehidupan sehari-harinya, tetapi sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Dalam beberapa hari ke depan, keajaiban mulai terjadi. Restorannya yang sepi mendadak menjadi ramai. Pelanggan datang dari berbagai penjuru, menikmati hidangan yang disajikan. Uang mulai mengalir, dan utang-utangnya perlahan terbayar. Namun, di balik kesuksesan itu, Dani mulai merasakan dampak dari ritual yang ia lakukan. Ketika malam tiba, suara-suara aneh mulai menghantuinya. Ia sering terbangun dengan perasaan diawasi, dan bayangan-bayangan gelap tampak melintas di sudut matanya. Ketenangan yang seharusnya ia rasakan, justru tergantikan oleh kegelisahan. Dani berusaha mengabaikan semua itu, berpikir bahwa semua itu hanya efek samping dari stres yang ia alami. Arif, yang menyaksikan perubahan hidup Dani, merasa bahagia namun juga curiga. Ia memperhatikan sahabatnya yang semakin jauh dan terasing. Dani, yang dulunya ceria dan optimis, kini terlihat lebih pendiam dan gelisah. Suatu malam, saat mereka berbincang di restoran yang kini ramai, Arif tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dani, ada yang aneh denganmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dani menelan ludah, merasa terjebak dalam kebohongan. Ia tahu bahwa Arif tidak akan mengerti. Aku hanya berusaha keras untuk menjaga bisnis ini, jawabnya, menghindari tatapan sahabatnya. Namun, di dalam hatinya, rasa bersalah mulai menyelimuti setiap langkahnya. Seiring berjalannya waktu, Dani semakin terjerat dalam jaring pesugihan. Ia merasakan kebahagiaan yang datang bersamaan dengan ketakutan yang menggerogoti. Lingkaran setan ini semakin menguat, dan ia merasa tidak bisa lagi melarikan diri. Ia mulai menyadari bahwa keberuntungan yang ia raih tidak lepas dari konsekuensi yang harus dibayarnya. Ketika malam tiba, Dani kembali merasakan kehadiran sosok gaib itu. Suara yang sama muncul kembali, kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi harga yang harus kau bayar semakin dekat. Hati Dani berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menyadari bahwa keputusan yang ia buat kini tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Ritual yang seharusnya membawa keberuntungan kini menjadi beban yang semakin berat. Dani terjebak dalam konflik batin, antara impian yang terwujud dan rasa bersalah yang menghantuinya. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak wajar hanya akan membawa kesengsaraan, tetapi jalan untuk kembali ke kehidupan yang normal tampak semakin jauh. Ketika ia menatap bayangan dirinya di cermin, Dani tidak lagi mengenali sosok yang ada di depannya. Ia melihat seorang pria yang terjebak dalam kegelapan, kehilangan arah dan tujuan. Ketika malam semakin larut, ia menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambilnya akan segera terungkap. Malam kembali menyelimuti kota Madiun dengan gelap yang menakutkan. Dani, yang kini terjebak dalam kesuksesan yang tidak terduga, merasakan ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Suasana di restorannya yang ramai tidak lagi mampu menutupi suara-suara yang berbisik di telinganya. Setiap malam, ia merasakan kehadiran sosok gaib itu semakin mendekat, seolah menunggu saat yang tepat untuk menagih janji. Di tengah keramaian restorannya, Dani seringkali terjebak dalam pikirannya sendiri. Sambil melayani pelanggan, wajah-wajah ceria yang menikmati hidangan tampak kontras dengan rasa gelisah yang menggerogoti hatinya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang dirasakannya tidak sepenuhnya murni. Dalam kesibukan itu, pikirannya selalu melayang pada ritual yang telah ia lakukan dan tumbal yang belum ia pilih. Suatu malam, saat restoran dipenuhi pelanggan, Dani merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Arif, yang berada di sampingnya, tampak cemas. Dani, ada yang tidak beres. Kenapa kau terlihat begitu gelisah? Tanya Arif dengan nada khawatir. Dani berusaha tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. Aku baik-baik saja, Arif.
Hanya sedikit lelah, jawabnya, mencoba menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Namun, di dalam hatinya, Dani tahu bahwa ia tidak baik-baik saja. Ketika malam semakin larut, ketegangan di dalam dirinya semakin meningkat. Tiba-tiba, lampu restoran berkedip dan seisi ruangan terasa dingin. Suara pintu berderit terdengar, dan semua pelanggan terdiam sejenak. Dani menoleh ke arah pintu, merasakan hawa tidak wajar yang menyelimuti ruangan. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan malam. Di tengah ketegangan itu, sosok gaib muncul di hadapan Dani, menampakkan dirinya dengan wajah yang penuh amarah. "Kau tahu apa yang harus kau bayar, Dani?" Suara itu menggema, mengisi seluruh ruangan. Dani merasa seluruh tubuhnya menggigil, dan mantap ia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti jiwanya. "Aku tidak bisa memberikan tumbal. Aku tidak ingin kehilangan siapapun," teriak Dani, suaranya pecah oleh ketakutan. Namun, sosok itu hanya tersenyum sinis. "Kekayaan yang kau nikmati datang dengan harga yang harus kau bayar. Pilihanmu sudah dibuat, dan sekarang saatnya untuk memenuhi janji." Dani teringat akan ibunya, sosok yang selalu mendukungnya, dan Arif, sahabat yang selalu ada di sisinya. Dalam momen yang mencekam, ia menyadari bahwa ia harus memilih antara keduanya. Ini adalah saat di mana semuanya mencapai puncaknya. Dalam kepanikan, Dani merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia harus mengambil keputusan, tetapi kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Ketika ia mencoba berpikir jernih, bayang-bayang masa lalunya muncul dalam pikirannya. Ia teringat semua pengorbanan yang telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan ini, semua kesedihan dan kesulitan yang telah ia hadapi. Namun, saat ini, semua itu tampak tidak berarti jika ia harus kehilangan orang-orang yang ia cintai. "Aku tidak bisa memilih." Dani akhirnya berteriak, "Aku tidak ingin mengorbankan siapapun." Namun, sosok gaib itu hanya tertawa dingin. "Keberanianmu tidak akan mengubah fakta. Saatnya untuk membayar." Dani merasakan dunia di sekitarnya berputar, dan dalam momen itu, ia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang telah ia buat. Dalam kekacauan dan kepanikan, ia berlari keluar dari restoran, meninggalkan pelanggan yang terkejut. Ia berlari tanpa arah, berusaha mencari jawaban atas semua kekacauan ini. Ia berakhir di sebuah taman yang gelap, tempat di mana ia sering bermain sebagai anak-anak. Dalam kesunyian malam yang menakutkan, Dani teringat akan kebaikan ibunya dan persahabatannya dengan Arif. Ia merasa terjebak dalam penyesalan yang mendalam, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari semua ini. Saat ia duduk di bangku taman, sosok gaib itu kembali muncul. "Kau harus memilih, Dani. Siapa yang akan kau korbankan?" Suara itu menggema, mengisi seluruh ruang di sekitarnya. Dani merasakan jiwanya tertekan, dan saat itu, ia membuat keputusan. "Aku akan mengorbankan diriku sendiri," teriaknya, berharap bahwa dengan cara ini ia bisa menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Dalam momen itu, ia merasakan sebuah cahaya menyelimuti dirinya, dan sosok gaib itu tampak terkejut. "Kau memilih untuk mengorbankan diri sendiri. Sangat sedikit yang berani melakukan itu," ucap sosok itu, suara kini terdengar lebih lembut. Namun, saat cahaya itu meredup, Dani merasakan sesuatu yang lebih gelap mengalir ke dalam dirinya. Ia melihat bayangan Arif dan ibunya, yang tampak bingung dan cemas. Dalam sekejap, ia memahami bahwa pengorbanan yang ia lakukan tidak akan mengubah nasib mereka, melainkan membawa kegelapan ke dalam hidupnya sendiri. Akhirnya, sosok gaib itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Dani sendirian dalam kesedihan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan, semua pilihan yang diambil, telah menghancurkan hidupnya. Dalam pencarian kekayaan, ia kehilangan dirinya sendiri. Keesokan harinya, restoran Dani kembali sepi. Masyarakat mulai berbicara tentang keanehan yang terjadi dan tentang Dani yang semakin aneh. Keluarganya merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan. Dani terjebak dalam kesunyian, mengingat semua hal yang hilang akibat keputusannya.
Akhir cerita ini adalah sebuah pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kesengsaraan. Dani, yang awalnya penuh harapan, kini terjebak dalam kegelapan akibat pilihan yang keliru. Hikmah yang bisa diambil adalah pentingnya memilih jalan yang benar dalam hidup, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Dengan air mata membasahi pipinya, Dani menyadari bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dalam kesepian dan kesedihan, ia menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kekayaan yang tidak diperoleh dengan cara yang benar hanya akan membawa kesengsaraan yang abadi.